sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabatku, pernah nggak ngalami kesulitan menghadapi cairan, menghadapi minum? Pernah nggak mengalami kesulitan menahan haus? Rasanya mulutnya ingin minum terus. Yang ada di pikiran kita cuma minum terus. Pernah nggak? Itu saya alami dulu sekali ya. Sakau kalau membayangkan minuman. Apalagi setiap hari saya selalu naruh teh manis di freezer. Jadi ya sebentar-sebentar menunggu, ngintip, nengok ke kulkas. Apakah teh tadi sudah setengah beku, sudah berembun? Ini kalimat yang paling menggoda ya. Berembun, botolnya sudah berembun, itu tandanya enak sekali. Dan itu menimbulkan keributan-keributan kecil di rumah, dipelototin sama istri. Anak-anak juga ikut komen kalau sebentar-sebentar buka pintu kulkas. Sulit sekali menahan keinginan untuk minum. Ya memang minumnya sedikit-sedikit ya. Taruh botol kecil atau gelas kecil di freezer. Tetapi ya kalau sudah setengah beku, tambah airan, dikocok-kocok, minum sedikit. Nanti taruh lagi, tambah cairan, tambah air, kocok-kocok lagi. Akhirnya minum banyak. Sore hari menyesal, merasa seolah-olah bersalah. Kenapa nggak bisa nahan nafsu minum? Lalu malamnya tidur nggak nyaman karena cairan terlalu banyak. Itu dinamika pasien gagal ginjal. Apakah kita salah? Apakah kita benar-benar hanya menuruti nafsu, keinginan minum? Apakah benar-benar kita hanya nggak bisa nahan, nggak bisa mengontrol diri? Tidak ya. Bukan berarti saya ingin membela kawan-kawan gagal ginjal. Tetapi bukan seluruhnya itu karena kehendak hati, karena pikiran. Ya, beberapa teman mengatakan mindsetmu yang harus dirubah, jangan mikirin minum terus. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Tubuh kita ini nagih, sakau. Nah, masalahnya sekarang, kenapa tubuh kita butuh minum? Apa yang menyebabkan tubuh kita membutuhkan asupan cairan? Butuh diberi minum. Dapatkah ini diatasi? Bagaimana cara mengatasi? Sahabat, dulu saya menyangka kalau kita terus-menerus minum itu karena bandel. Tetapi sesungguhnya ada beberapa hal yang membuat kita ingin terus minum. Yang pertama adalah karena proses cuci darah. Ya. Proses cuci darah itu membuat tubuh kita kekurangan cairan. Ya,
memang ada saja sahabat yang masih ngutang cairan, ya. Tetapi pada bagian-bagian tubuh tertentu sesungguhnya kita sudah mulai berkurang cadangan cairannya. Cairan tubuh kita ini nggak merata, ya. Ada yang udah kadung sembunyi di perut, di paru-paru, atau di tempat lain. Nah, di bagian-bagian yang tersembunyi itu mungkin cairannya masih banyak, khususnya di perut. Ini agak sulit, ya. Tetapi di bagian-bagian lain setelah kita cuci darah itu, ya sedikit berkurang. Idealnya tubuh kita ini cairannya maksimal, seluruh tubuh maksimal, ya. Kelebihan cairan dibuang oleh ginjal. Tetapi karena ginjal kita sudah tidak bisa membuang kelebihan cairan, akhirnya cairan di dalam tubuh kita ini ya tidak merata. Ada yang maksimal, ada yang kelebihan, di bagian yang lain kekurangan, dan itu menyebabkan keinginan untuk minum. Dehidrasi lokal. Ya, di tempat lain kelebihan cairan, di bagian yang lain itu kekeringan. Itu yang pertama. Yang kedua, HD-nya kurang bersih, kurang adekuat. HD yang kurang adekuat membuat tubuh kita masih menyimpan urium, uremik, ya. Kalau kita uremik, tubuh masih menyimpan urium, tubuh rasanya nggak enak. Urium yang tinggi itu membuat tubuh kita rasanya panas, ngap, ya, panas, nggak nyaman, dan mulut kita rasanya tidak nyaman, nggak nyaman, asam, lidah rasanya nggak nyaman. Nah, ini menuntut kita untuk terus-menerus minum. Beberapa teman melakukan dengan kumur-kumur, gosok gigi, kumur-kumur, gosok gigi, lama-lama nggak tahan. Ingin yang menyengat, minuman yang menyengat, teh panas, manis, enak, ya, mulutnya jadi enak. Sementara beberapa waktu kemudian mulutnya nggak enak, ingin minum lagi yang menyengat. Ini akibat uremik. Kalau bukan minuman yang panas, keinginan kita minum es teh atau es apa saja. Yang penting dingin menyengat. Segar. Tapi sesaat. Jadi, ya, uremik ini menuntut kita untuk terus-menerus, ya, menyegarkan mulut, menyegarkan kerongkongan, menyegarkan tubuh dengan minuman. Ini masalah. Yang ketiga, ini utama, ya, karena darah kita mengandung natrium terlalu banyak. Na-nya tinggi. Na yang tinggi, garam yang tinggi di dalam darah, itu membuat darah kita itu, ya, terlalu asin, ya, dan menyebabkan otak kita memerintahkan supaya darah ditambah dengan cairan. Itu sebabnya kalau kita sering makan asin, darah kita berlebihan cairan. Pembuluh darah kita menyerap cairan tubuh untuk menetralkan darah kita, ya, supaya tidak terlalu asin. Itu yang disebut dengan natrium, garam mengikat
cairan di dalam darah. Kalau cairan di dalam tubuh kita agak kurang, ya otak memerintahkan indera-indera yang lain untuk minta minum. Haus, ya kalau kita sering makan asin, Na kita tinggi, kita sering haus. Itu karena otomatis ya. Tubuh kita ini matic. Otak kita bekerja otomatis. Dia memerintahkan indera kita untuk mengatakan haus. Lalu kita ingin minum terus-menerus. Nah, kalau minum terus-menerus, cairannya masuk ke pembuluh darah, akhirnya tensinya juga tinggi. Ini sambung menyambung ya. Sambung menyambung menjadi satu. Haus karena Na-nya tinggi, lalu kita minum banyak, tensinya juga ikut tinggi. Itu sebabnya untuk mempertahankan tensi salah satunya diet garam. Supaya itu ya, cairan tidak meresap ke dalam pembuluh darah untuk menyeimbangkan asinnya tadi. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan kita ingin terus minum. 1, cairan di dalam tubuh kita tidak merata, ada bagian yang kelebihan cairan, ada bagian yang masih dehidrasi. Itu sebabnya kalau HD, kramnya di bagian-bagian tertentu, ya. Bagian yang lain masih banyak cairan, bagian tertentu kram. Bagian yang lain masih banyak cairan, bagian yang lain dehidrasi, kekurangan cairan. Dan itu membuat kita haus, ingin minum. Otak matic otomatis memerintahkan, haus, minum ya. Lalu kita minum. Yang kedua, HD tidak adekuat. HD tidak adekuat ini ya penyebabnya banyak. Ya, di video sebelumnya ada bagaimana HD adekuat. Kalau HD kita tidak adekuat, uremik, mulut kita membutuhkan kesegaran, sensasi. Tubuh kita juga membutuhkan kesegaran. Nah, otak otomatis juga memerintahkan, kasih minum yang menyengat, yang seger, es yang dingin-dingin untuk menyegarkan tubuh dan mulut. Itu yang kedua, ya. Jadi karena uremik. Yang ketiga, karena natrium berlebihan. Kita terlalu banyak makan asin-asin. Natrium darah kita tinggi. Itu menyebabkan haus. Ya, otak kita juga memerintahkan secara otomatis. Minum untuk memenuhi, menyeimbangkan cairan di dalam darah supaya tidak terlalu asin. 3 hal itu penting dan harus diatasi. Jadi sahabatku, solusi untuk membebaskan kita dari tekanan rasa haus, keinginan untuk minum, sakau melihat es, ada 3 ya. Yang pertama, ini wajib, kenaikan berat badan antar HD harus di bawah 5%. Naiknya sedikit ya. 2,5 atau 3 untuk ukuran berat badan normal orang Indonesia. Sehingga tarikan waktu HD itu tidak terlalu tinggi. Supaya apa? Supaya UF rate-nya tidak terlalu tinggi. Bagian-bagian tertentu tidak kering duluan, nggak ngedrop duluan sebelum HD-nya selesai. Ya. Itu yang pertama. Kenaikan antar HD harus sedikit. Itu ya minumnya juga harus sedikit ya, harus prihatin dulu. Yang kedua, HD-nya harus adekuat. Memang ya mohon maaf ya, banyak sahabat-sahabat kita yang nggak bisa HD adekuat karena durasi HD-nya juga sangat terbatas, hanya 4 jam. QB-nya nggak boleh tinggi, sangat dibatasi. Itu menimbulkan banyak masalah. Antara lain, ya, uremik. Ya, begitu uremik,
haus terus, mulut kita ingin kesegaran, ingin kumur-kumur terus, ingin gosok gigi terus, ingin minum yang menyengat terus, ingin minum es terus. Tubuh kita juga ingin kesegaran, ingin minum. Jadi usahakan HDAD kuat. Itu yang kedua. HDAD kuat seperti apa? Lihat. Ada di video sebelumnya. Ya, AD kuat. Yang ketiga, hindari makanan yang asin-asin. Makanan yang ringan aja, yang light. Ya, bukan makanan-makanan yang berat. Bumbunya berat. Asin, manis, asin. Kurangi jajan di luar, karena jajan di luar itu selalu manis, asin, gurih. Mengurangi garam, asupan garam itu sangat menolong kita. Ya, mempertahankan tensi supaya tidak terlalu tinggi dan mempertahankan keinginan untuk tidak minum, ya. Menunda keinginan minum. Otak kita juga nggak buru-buru memerintahkan haus, nyaman. Ya. Jadi dengan 3 itu kita akan terbebas dari masalah cairan. Ingat sahabatku, cairan, kelebihan air itu merupakan masalah terbesar pasien gagal ginjal. Ya, masalah terbesar nomor 1 air, masalah terbesar nomor 2 air, nomor 3 air. Air adalah pembunuh utama pasien gagal ginjal. Dan itu membuat kita tersiksa. Selamat mencoba sahabatku, ya, melakukan 3 hal itu nggak sulit supaya kita hidup nyaman. Ingin minum ya standar, biasa-biasa. Nggak terlalu haus, nggak terlalu nagih, nggak terlalu ingin buka kulkas setiap jam. Itu. Semangat sehat, terus jalani pola hidup sehat.